Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita dianugerahkan sehat wal afiat, zahiran wa batinan, disembuhkan sakit-sakit kita, diberikan ketenangan, kebahagiaan, diberikan kemudahan. Dan bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, utamanya saudara kita yang mengalami kesulitan, kaum muslimin dimanapun, termasuk saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan kemenangan. Fansurna 'alal qaumil kafirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang satu amalan yang luar biasa. Di samping amalan itu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Apalagi kalau bukan puasa Ramadan ya, yang sudah kita jalani di bulan Ramadan yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajibkan atas kalian berpuasa. Dan alhamdulillah sudah kita tunaikan insyaallah. Dan selain itu ada pula puasa-puasa sunnah yang dianjurkan. Ketika di Syawal ini tentu ada puasa Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Ya, dianjurkan puasa Syawal selama 6 hari dan keutamaannya seperti puasa setahun penuh. Masya Allah. Jadi puasa ini rasanya nggak ada habisnya. Belum lagi puasa Senin Kamis, belum lagi bila mampu puasa sunnah Daud, ya. Dan nanti ketika di bulan-bulan tertentu, ya, dan sebagainya, kita pun juga dianjurkan untuk melakukan puasa-puasa sunnah selain puasa wajib. Dan ternyata memang ya banyak yang menyebutkan ya bahwa sumu tasihu, bahwa puasa itu menyehatkan. Dan pernah pula ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amalan ya yang akan memberikan manfaat kepadaku dengan amalan tersebut. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, berpuasalah. Sebab tidak ada satu amalan yang setara dengan puasa. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi puasa ini sampai ada pintu khusus bagi orang yang senang menjalankan puasa. Ya tentu kalau kewajiban puasa Ramadan ya. Kalau yang sunnah adalah puasa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ada pintu khusus di surga yang namanya Babur Rayyan. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang senang melakukan puasa-puasa. Ya, diantaranya puasa wajib pastinya dan puasa sunnah. Ya. Nah, ini sebagai tambahannya. Dan ternyata Masya Allah para sahabat semua yang dirahmati Allah, ada hikmah di balik itu, ada manfaat di balik itu tentang puasa ini. Bahwa kita tahu bahwa kesepakatan para ahli medis ya, hampir semua penyakit itu bersumber dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Ya. Yang kemudian mempengaruhi organ-organ pencernaan di dalam perut kita. Nah, jadi ketika kemudian puasa tentu kesempatan untuk istirahat ya. Organ-organ pencernaan ini istirahat ya. Diistirahatkan sementara mulai dari terbit fajar sampai kemudian terbenamnya matahari. Dan ada penelitian-penelitian yang valid, penelitian-penelitian yang sudah terbukti, teruji. Ya. Di antaranya saya dapati beberapa riset penelitian
terkait dengan puasa ini. Yang pertama, Dr. Muhammad Dawahiri dari Universitas Kairo meneliti hubungan antara puasa dan penyakit kulit. Ya, ternyata daya tahan kulit terhadap penyakit jauh lebih kuat. Ya. Dan selain itu kulit akan semakin cerah. Wah, ini luar biasa. Jadi seseorang yang kemudian senang dengan puasa Ramadan sudah selesai, kita lanjutkan dengan puasa sunnah. Ya, bagi yang mampu ayyamul bid, ya, mampunya 3 hari di dalam 1 bulan hijriyah. Ya, jadi Syawal misalnya kok nggak mampu nyawal sampai 7 hari, puasa tengah bulan 13, 14, 15, puasa ayyamul bid laksanakan. Bahkan ada yang mengatakan itu sebagai detox. Ya, mendetoks racun-racun di dalam tubuh dan manfaatnya dahsyat bagi kesehatan. Nah, jadi menurut Dr. Muhammad Dawahiri, jadi puasa dan dikaitkan dengan masalah kulit tadi. Ternyata orang yang kemudian rajin puasa, ya, itu daya tahan kulit terhadap penyakit jauh lebih kuat. Ya. Selain itu ada manfaat lainnya, kulitnya akan semakin cerah. Wah, kinclong gitu, semakin cerah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Vladimir Nikitin meneliti tikus putih yang dipuasakan, ya, ternyata umurnya menjadi lebih panjang. Umurnya mencapai 4 tahun. Padahal umur rata-rata tikus putih itu, kata beliau, itu adalah 2,5 tahun. Tapi ketika dipuasakan dengan jam-jam tertentu, ya, itu ternyata jadi umurnya lebih panjang. Wah, ini menyimpulkan bahwa puasa ini menunjang kesehatan, ya, kalau memang masalah maut, ya, kematian, memang ajal itu ketentuan Allah SWT, takdir Allah SWT. Tetapi kita wajib berikhtiar terhadap kesehatan kita ini. Karena umumnya salah satu pintu kematian terbesar itu adalah sakit. Ya, penyakit atau rusaknya atau disfungsi organ-organ tubuh kita. Sehingga kita wajib untuk ikhtiar. Ya, ikhtiar itu ya macam-macam. Di antaranya pola sehat atau tibun nabawi yang dicontohkan oleh Nabi, ini kita lakukan, kita amalkan. Ya. Nah, salah satunya adalah puasa ini. Jadi ternyata tikus putih yang dipuasakan tadi itu umurnya lebih panjang. Berarti 1,5 tahun dari umur tikus putih rata-rata yang dia tidak puasa. Tidak dipuasakan. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini. Jadi seseorang yang rajin puasa, insya Allah organ-organ tubuhnya terutama pencernaannya akan sehat. Ya, ini yang kemudian akan menyebabkan umurnya jadi berkah. Kalaupun kemudian bonusnya umur panjang, ini Masya Allah, ini adalah bonus dari Allah SWT atas kesehatan yang diberikan, atau atas kesehatan yang dianugerahkan kepada orang tersebut, sehingga menunjang, ya, sunatullahnya itu untuk kemudian umur panjang dan barokah tentunya. Kemudian yang berikutnya, Dr. Alan Cott, seorang pakar pengobatan Amerika Serikat, ya, melaporkan bahwa puasa ini mempengaruhi derajat kecerdasan seseorang. Dalam penelitian beliau, ya, ada ujian tertulis dilakukan terhadap sekumpulan orang yang rajin puasa dan sekumpulan orang yang biasa-biasa saja, artinya tidak puasa lah. Hasilnya orang yang rajin puasa itu memperoleh skor yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak puasa. Dahsyat, ya. Wah, ini. Jadi kalau ya ada yang ingin anak-anaknya cerdas, pinter, maka latih sejak dini untuk nantinya puasa. Ya, jadi ternyata bukan malah menjadikan lemes lalu kemudian bodoh, tidak, tetapi ternyata merangsang kerja otak menjadi cerdas, menjadi pintar. Ya tentu harus tetap belajar, tidak ujuk-ujuk pintar, karena semua ilmu itu tidak lain adalah dipelajari. Ya, dipelajari, dia baca, dia dengarkan dari gurunya, dikaji, diulang-ulang lagi, ya seperti itulah ilmu. Kemudian ada lagi yang keempat, Universitas Osaka di Jepang, ya, pada tahun 1930 pernah mengadakan satu riset juga tentang pengaruh puasa terhadap daya tahan tubuh, terhadap daya tahan
atau imunitas. Dan ternyata apa yang terjadi pada hari ke-7, daya tahan orang yang melakukan puasa ini meningkat. Jadi orang yang puasa Ramadan ya, kemudian hari ke-7 itu daya tahan imunitasnya itu meningkat. Ya. Kenapa? Karena jumlah sel darah putihnya bertambah. Nah, sebagaimana diketahui bahwa sel darah putih ini begitu berguna untuk mengatasi atau membunuh virus ya atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Ini tepat sekali apabila di musim-musim wabah seperti saat ini ya, virus corona, maka jangan lupa ya, bukan berarti karena adanya virus corona kita puasa, tidak, tetapi kita lakukan semata-mata karena Allah SWT, dan nanti Allah akan berikan bonus ya, bahasa lainnya hikmah atau tambahan kebaikan ya, barokah lah ibaratnya, diantaranya mencegah virus, mencegah bakteri-bakteri, kuman-kuman yang jahat yang masuk dalam tubuh dan ternyata dinetralkan dengan cara puasa itu. Masya Allah, subhanallah, luar biasa ya. Ini jadi kita punya obat antivirus yang begitu luar biasa, tetapi melalui puasa. Memang berat puasa, tetapi insya Allah bagi muslim puasa itu ya merupakan bagian dari amalan yang insya Allah bisa diamalkan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian ada lagi yang kelima, lembaga penelitian ternak Amerika melakukan riset terhadap 864 ayam petelur yang produksinya semakin menurun. Ya, jadi risetnya itu adalah penelitian ini dilakukan terhadap 2 kelompok ayam petelur yang 3 bulan bertelur terus menerus. Ya, awalnya 3 bulan dibiarkan, bulan keempat produktivitasnya akhirnya menurun ya. Ya ini wajar lah. Sudah 3 bulan sudah menurun. Habis itu bulan keempat ternyata menurun produktivitasnya hingga 75%. Ingat 75%. Lalu kemudian dipisahkan. Jadi satu kelompok pertama kelompok ayam ini tidak, dalam artian dipuasakan beberapa jam ya, selama 10 hari. Adapun kelompok yang lain ini biasa aja, kasih makan biasa. Apa yang terjadi? Subhanallah, ini luar biasa. Ya, selama kemudian 10 hari dipuasakan tadi yang kelompok pertama, ternyata produksi telurnya kembali seperti semula. Ya, subhanallah. Jadi kembali produktivitasnya tinggi seperti ayam baru lah gitu. Luar biasa. Adapun kemudian yang kelompok kedua, ya dia biasa, ya tetap mengalami penurunan 75% tadi, enggak berubah sama sekali. Subhanallah, luar biasa. Nah inilah yang kemudian puasa ini kami seringkali ketika menangani pasien-pasien ya, pasutri, pasangan suami istri yang lama belum dikaruniai anak, maka pasca kemudian ruqyah, karena bisa jadi memang ada kasus kasuistik ya, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi pada keluarga kita, di mana kemudian orang yang dengki, orang yang tidak suka, orang yang iri, kemudian mengirimkan sihir untuk menghalangi supaya punya anak. Ada pula sihir yang berusaha untuk meretakkan rumah tangga, dan itu tidak dipungkiri, dan itu ada, untuk merusak rumah tangga, sehingga kemudian bawaannya marah-marah terus, dan otomatis suami istri tidak harmonis. Kalau tidak harmonis bagaimana punya anak ya? Ya begitu ya. Dan macam-macam, bahkan ada kasuistik yang kemudian masya Allah ini kadang miris sekali, di mana laki-lakinya itu mohon maaf tidak bisa ya, vitalnya itu tidak bisa berfungsi ya, jadi Mr. P-nya tidak bisa berfungsi. Ada juga yang kemudian mohon maaf vital yang perempuan tidak bisa dijamah ya, masya Allah. Ada saja di luar sana yang kemudian itu terjadi ya, karena ulah sihir, karena ulah kejahatan syaitan ya. Jadi karena jin yang mengganggu dia ya, tentu jin-jin yang kufur ya, yang ingkar kepada Allah SWT. Dan ternyata ya, kami setelah kemudian proses atau pasca ruqyah tentu tidak berhenti sampai di situ, karena bisa jadi faktor-faktor hormon ini juga mempengaruhi ya, sebagaimana riset-riset yang kami telah baca berkaitan dengan manfaat puasa. Biasanya kami sarankan puasa, bangun sepertiga malam untuk tahajud, sebagaimana yang lalu video sebelumnya
Kami jelaskan tentang manfaat dari sholat tahajud. Kemudian selalu ceria, ya, sekalipun ada masalah senyumlah. Itu suami istri gitu, saling senyum pagi-pagi dan sebagainya. Ya, dan bahkan ada pula yang bertanya, dan ini kapan-kapan kami akan jelaskan atau kami akan berbagi juga. Jadi praktisnya bagaimana sih untuk supaya mengurangi stres. Nah, akhirnya saya coba dari beberapa sumber, saya cari-cari. Insya Allah lain waktu dan kesempatan nanti akan kita share atau kita sampaikan praktisnya bagaimana, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, supaya kemudian bisa mengurangi stres. Ya, jadi bagaimana jurusnya, bagaimana tipsnya secara praktis langsung gitu ya. Itu ada yang bertanya seperti itu. Tolong Ustadz kalau bisa dijelaskan ya, biar kami bisa mempraktekkan secara praktis ya, tidak hanya sekedar contoh-contoh yang sulit dan sebagainya, tapi yang praktis. Nah, jadi kembali lagi sahabat yang dirahmati Allah. Jadi untuk pasca ruqyah itu, kemudian kami sarankan supaya puasa juga, puasa sunnah Senin Kamis, dan ternyata Masya Allah luar biasa. Jadi puasa ini juga akan mengaktifkan kembali hormon-hormon kesuburan. Ada hormon kesuburan itu FSH dan LH ya. FSH itu adalah follicle stimulating hormone, dan LH itu luteinizing hormone. Ya, jadi kedua hormon ini adalah hormon kesuburan, untuk mengatur kesuburan. Nah, jadi pada atau kaitan dengan perempuan atau wanita yang mengalami kesulitan di dalam memiliki keturunan akibat adanya gangguan fungsi hormonal, maka sangat dianjurkan sekali untuk puasa. Begitu juga laki-laki. Ya, untuk puasa. Nah, ini ya. Jadi untuk melakukan puasa untuk mengaktifkan kembali hormon-hormon kesuburan. Karena kadang-kadang ketika kemudian dilakukan pengecekan ya, atau dilakukan medis, itu subur-subur saja, tidak ada masalah, tetapi ternyata secara hormonal itu memang ada masalah. Ya, gak aktif hormon dari kesuburannya itu. Kemudian juga puasa juga bermanfaat untuk growth hormone. Growth hormone ini adalah hormon yang mengatur pertumbuhan. Ya, jadi anak-anak ataupun orang dewasa yang kemudian mengalami kesulitan di dalam pertumbuhan, ya, atau mungkin gangguan sel segala macam, ini sangat dianjurkan untuk berpuasa. Ya, di samping juga akan menyehatkan organ-organ tubuh, kesehatan secara menyeluruh di tubuh, ini ternyata juga bisa menjadi atau mengaktifkan kembali hormon-hormon yang mengatur berkaitan dengan masalah pertumbuhan. Ya. Nah, kemudian juga mengaktifkan TSH ya. Jadi hormon yang mengatur metabolisme tubuh. Jadi thyroid stimulating hormone. Ya, ini juga demikian ya. Jadi orang yang kemudian mengalami lemah, tidak semangat, tidak bergairah, atau bahkan kemudian loyo lah begitu ya, tidak semangat kerja macam-macam dan sebagainya, kami sering juga menganjurkan untuk puasa. Di samping memang bisa jadi itu gangguan jin, tidak nyaman di tempat kerja dan sebagainya, tetapi puasa ya, disarankan untuk puasa biar apa, TSH-nya ini, hormonnya ini juga tumbuh. Nah, artinya aktif kembali, sehingga kemudian muncul sebuah gairah, semangat untuk bekerja ya. Kemudian juga merangsang MSH. Jadi ACTH juga akan merangsang MSH ini yang yaitu melanocyte stimulating hormone. Jadi hormon yang mengatur warna kulit. Ya, dimana pada orang yang mengalami kelainan kulit atau sering disebut dengan vitiligo, ya, kulit yang kemudian putih-putih dia atau mengalami berbeda dengan kulit secara umum gitu ya. Ini aktif kembali sehingga akan membentuk atau merangsang pembentukan melanosit sehingga kulit menjadi berwarna ya. Nah, ini kemudian MSH ini ya, dengan aktifnya hormon ini insya Allah nanti lambat laun akan sembuh ya, dan akan kembali pada kulit yang normal. Nah, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan kaitan dengan puasa ya, puasa sunnah,
Bahkan minimal kalau tidak mampu Senin Kemis, ya 3 hari di dalam 1 bulan. Puasa Ayyamul Bid bagi yang kuat. Bahkan saya pernah menjumpai ada seorang yang sudah pensiun tetapi kuat luar biasa, puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Ya, luar biasa, kuat luar biasa. Jadi beliau pun saat kerja pun ternyata sudah memulai itu dan beliau sehat. Ya, beliau sehat. Beliau tetap lincah, sehat. Ya, luar biasa. Nah, ini ya bagi kita yang mungkin tidak mampu, ya mungkin Senin Kamis, atau bagi yang tidak mampu lagi sebulan 3 kali, 13, 14, 15. Ini yang sering sering hikmahnya itu adalah mendetoks, ya mendetoks tubuh kita ini, ya. Dan setelah itu kan dianjurkan untuk berbekam tanggal 17, 19 atau 19 atau 21. Pilih salah satu. Insya Allah hasilnya akan maksimal. Ya, insya Allah hasilnya akan maksimal. Bekam steril tanggal 17 atau tanggal 19 atau 21 bulan-bulan hijriah. Makanya kalau kita beli kalender baiknya yang ada bulan-bulan hijriahnya, ya. Nanti keliru takutnya yang bulan Januari, Februari tidak, tetapi yang hijriah, ya. Jadi yang bulan-bulan hijriah. Sekarang ini Syawal. Nanti pertengahan Syawal 13, 14, 15. Ya, dan ada juga anjuran saat ini untuk puasa Syawal. Misalnya mau digabungkan sekalian, ya. Jadi sekalian, oh nanti aja sekalian lah puasanya mau tanggal 11, 12, 13, 14, 15. Udah selesai, ya. Boleh saja, nggak ada masalah. Ya. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan berkaitan dengan puasa dan kita semakin sehat, disembuhkan sakit-sakit kita, diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Yang belum punya anak, mudah-mudahan segera Allah amanahkan anak-anak yang saleh dan salihah, semuanya keluarga dalam lindungan Allah SWT. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.